Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Nah, untuk mata kuliah Aljabar Abstrak 2, kita akan fokus mengkaji tentang teori ring. Nah, mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pada semester yang lalu, yaitu Aljabar Abstrak 2 yang membahas mengenai teori grup. Nah, ini adalah lanjutannya. Nah, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan fokus membahas mengenai definisi ring. Akan tetapi sebelum Ibu membahas definisi ring, maka Ibu akan melakukan penguatan-penguatan terhadap materi sebelumnya mengenai fungsi, kemudian grup, dan yang berkaitan dengan pendefinisian dari ring. Nah, kita mulai dari pendahuluan di sini yang membahas apakah operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan fungsi. Nah, untuk mengetahui operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan fungsi, mari kita perhatikan di sini untuk setiap dua bilangan bulat, katakanlah dua bilangan bulat tersebut adalah N1 dan N2 dalam Z, maka berlaku N1 ditambah N2 juga dalam Z. Misalkan saja kalian ambil dua elemen bilangan bulat, contohnya 2 dan 3 misalkan. Maka kalau 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 merupakan elemen bilangan bulat. Dan ini berlaku untuk semua elemen bilangan bulat. Walaupun negatif juga sama. Misalkan kalian ambil min 3 dengan min 4, maka hasil penjumlahan dari min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7 juga merupakan elemen bilangan bulat. Nah, dengan kata lain, untuk setiap pasangan terurut N1, N2, di mana N1 dan N2 ini elemen bilangan bulat, sehingga pasangan terurutnya merupakan elemen dari Z cross Z. N1 elemen Z, N2 juga elemen Z, maka berlaku sifat N1 ditambah N2 juga elemen Z. Nah, dari ini tadi ya. Kemudian kita bisa menyederhanakan kalimatnya dengan menggunakan kuantor, yaitu kalimat tersebut dapat dinyatakan dengan notasi berkuantor seperti ini. Ini cara membacanya. Untuk setiap pasangan terurut N1, N2 elemen Z cross Z, maka berlaku sifat N1 ditambah N2 itu elemen Z. Artinya hasil operasi dari dua bilangan bulat juga terdapat dalam himpunan bilangan bulat sendiri. Sehingga operasi penjumlahan dapat dipandang sebagai fungsi. Mengapa? Sifat fungsi apa? Fungsi itu merupakan suatu pemetaan yang memasangkan setiap elemen pada domain ke tepat satu elemen di kodomain. Sehingga di sini domainnya adalah Z cross Z, kemudian kodomainnya adalah Z. Nah, jadi semua elemen di sini pasti akan memiliki kawan di sini. Ya, jadi semuanya memiliki kawan dan selalu tunggal. Dan selalu tunggal. Ya, semua bilangan bulat kalau dijumlahkan pasti nilainya hanya tunggal ya, tidak akan lebih dari 1. Misalkan 3 ditambah 5 ya jelas 5. 3 ditambah 5 ya jelas sama dengan 8. Tidak ada jawaban yang lain dari itu. Dan itu sifatnya tunggal. Dan semua elemen bilangan bulat pasti hasil operasinya juga elemen bilangan bulat. Nah, jadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu dikatakan sebagai fungsi. Nah, dengan notasi seperti ini. Jadi operasi bilangan bulat merupakan fungsi yang memetakan setiap elemen dari Z cross Z ke tepat satu elemen di Z. Nah, ini dengan definisi tersebut maka dapat dinotasikan bahwa
fungsi dari N1, N2 itu sama dengan N1 ditambah N2, di mana fungsinya ini adalah operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai secara umum operasi biner pada suatu himpunan G merupakan fungsi. Kalau tadi kita lihatnya operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan fungsi. Nah, bagaimana sekarang jika operasinya adalah operasi sebarang, kemudian himpunannya juga sebarang, berlaku umum. Nah, kita dapatkan definisi satu ya dari sifat penjumlahan pada bilangan bulat, kita bisa dapatkan definisi ini bahwa operasi biner atau binary operation, kita nyatakan operasi binernya itu bintang atau star pada suatu himpunan G didefinisikan sebagai fungsi dari G cross G ke G. Kalau tadi Z cross Z ke Z. Nah, sekarang kita perumum. Jadi operasi penjumlahannya kita perumum, diabstraksi menjadi operasi biner, kemudian himpunan bilangan bulatnya kita perumum menjadi himpunan G. Dengan sifat yang sama. Nah, dengan demikian, jika bintang merupakan operasi pada G, maka bintang dapat dipandang sebagai fungsi karena memiliki sifat yang sama dengan penjumlahan tadi. Di mana bintang merupakan fungsi yang memetakan dari himpunan G cross G ke G. Selanjutnya, setiap elemen sebarang AB elemen G, nah ini kalau yang tadi bilangan bulat itu kan N1 dengan N2. Nah, sekarang untuk G di sini elemennya adalah A, B. Ini dua elemen sebarang di G dan ini merupakan pasangan terurut G cross G. Nah, jadi bintang dari A, B itu dinotasikan dengan A bintang B. Nah, ini jadi bintang A, B itu sama dengan A bintang B dan ini juga merupakan elemen G. Nah, ini. Yang ini elemen G cross G, yang ini elemen dari G. Nah, sekarang kita kembali ke operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu berlaku sifat-sifat berikut ini. Ada beberapa sifat. Yang pertama, kalian pasti masih ingat ya. Di sini untuk setiap AB elemen Z, maka berlaku A plus B elemen Z. Ini merupakan aksioma tertutup. Nah, ada kalanya beberapa buku mengatakan bahwa kalau operasi biner itu sudah termasuk berlaku sifat tertutup, tetapi ada juga beberapa buku yang masih harus ditunjukkan operasi biner itu memenuhi sifat tertutup. Sebenarnya itu tergantung dari cara pandang guru cara pandang dari buku masing-masing. Sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya. Nah, di sini penjumlahan di bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif. Artinya untuk setiap ABC elemen Z itu berlaku sifat jika kita A plus B kita operasikan, kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ditambah C, maka ini hasilnya sama dengan jika B dan C kita jumlahkan terlebih dahulu baru ditambah A. Ini namanya sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga, di sini ada aksioma eksistensi elemen netral. Ada yang mengatakan elemen satuan atau elemen identitas sama ya. Itu istilahnya sama. Jadi elemen netral, elemen identitas, elemen satuan itu sama. Nah, di sini 0 ini merupakan elemen pada bilangan bulat yang memiliki sifat istimewa
Karena apa? Karena 0 jika ditambahkan dengan semua elemen dari bilangan bulat, maka hasil operasinya menghasilkan ya elemen itu sendiri. Jadi 0 ditambah semua bilangan bulat itu sama dengan bilangan bulat itu sendiri, entah itu ditambah dari kiri atau ditambah dari kanan. Nah, ini yang dikatakan aksioma elemen identitas atau elemen netral. Dan ini tunggal, 0 tunggal. Kemudian sifat yang keempat di sini yaitu aksioma eksistensi elemen inverse untuk setiap elemen di bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulatnya A, maka inverse-nya adalah min A. Nah, di sini artinya untuk setiap A elemen Z, maka terdapat inverse-nya. Inverse dari A adalah min A, yang juga merupakan elemen di Z, sehingga berlaku sifat kalau A ditambah dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan elemen identitas atau elemen netral. Nah, entah ini ditambah dari kanan atau dari kiri. Kemudian, lebih lanjut, operasi penjumlahan di Z juga berlaku sifat komutatif. Artinya jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan berlaku untuk setiap AB elemen dari Z. Nah, sekarang dari sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat, maka kita lakukan proses abstraksi secara umum. Nah, termotivasi dari sifat-sifat himpunan Z terhadap operasi penjumlahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dilakukan proses abstraksi dan kita dapat mendefinisikan struktur abstrak yang disebut dengan grup. Nah, ya ini. Mengapa kok ada definisi grup? Ya, dimulai dari penjelasan-penjelasan tadi. Jadi grup itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi ada proses bagaimana grup itu terbentuk. Nah, tadi dimulai dari himpunan bilangan bulat, kita abstraksi menjadi sebarang himpunan tak kosong G. Sedangkan operasi penjumlahan diabstraksi menjadi sebarang operasi biner bintang pada G. Nah, setelah kita abstraksi, maka muncullah definisi grup. Nah, ini. Jadi dari proses abstraksi dan sifat-sifat tadi, maka kita bisa mendefinisikan suatu grup. Jadi misalkan, jadi ini definisi 2 bunyinya adalah, misalkan G adalah himpunan tak kosong, dan pada G didefinisikan suatu operasi biner bintang. Himpunan G disebut grup terhadap operasi bintang jika memenuhi sifat. Yang pertama, memenuhi sifat aksioma tertutup. Nah, sama. Grup juga ada beberapa buku yang tidak memasukkan aksioma tertutup karena menganggap operasi biner itu pasti sudah tertutup. Tapi ada beberapa buku juga yang masih menunjukkan aksioma tertutup. Jadi kalian tidak usah bingung seperti itu ya. Jadi ini aksioma tertutup. Jadi untuk setiap AB elemen G, maka A bintang B elemen G. Yang kedua aksioma asosiatif, yaitu untuk setiap ABC elemen G, maka berlaku sifat. Jika AB dioperasikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan C, maka sama dengan ini hasilnya jika B dioperasikan dengan C terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan A. Kemudian sifat yang berikutnya adalah eksistensi elemen netral atau elemen identitas. Artinya di sini terdapat elemen identitas E di G. Sehingga untuk setiap A elemen G berlaku sifat jika dioperasikan dengan E, baik dari kiri maupun dari kanan, maka hasil operasinya tetap elemen A itu sendiri. Yang berikutnya adalah aksioma eksistensi elemen inverse untuk setiap elemen di G.
Nah, artinya untuk setiap A elemen G terdapat B. B itu merupakan inverse dari A. Jadi notasinya boleh A pangkat min 1, artinya inverse dari A atau B. Ya, terserah kalian, yang penting di sini kita mendefinisikan B ini adalah inverse dari A. Sehingga berlaku sifat jika A dan B dioperasikan, maka hasil operasinya adalah elemen identitas. Jadi B adalah inverse dari A. Nah, ini merupakan definisi dari grup. Jadi terbentuknya grup ya berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi. Dan grup itu G terhadap operasi biner maka dapat ditulis secara ringkas. Nah, seperti ini. Ini namanya struktur aljabar grup, yaitu terdiri dari himpunan tak kosong G dan operasi biner bintang pada G. Jika operasi bintang pada grup bersifat komutatif, yaitu memenuhi sifat untuk setiap AB elemen G berlaku sifat A bintang B sama dengan B bintang A, maka G, bintang ini disebut dengan grup abelian atau grup komutatif. Karena memenuhi sifat komutatif. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat operasi penjumlahan dan sifat-sifatnya pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penggabungan antara dua operasi ini pada bilangan bulat. Nah, di sini ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat. Kita kembali lagi ke himpunan bilangan bulat. Nah, untuk setiap dua bilangan bulat N1, N2 dalam Z, maka berlaku sifat N1 dikali N2 juga dalam Z. Jadi untuk sebarang dua elemen Z kalau dikalikan hasil operasinya, hasil perkaliannya juga elemen Z. Ya, berapapun itu. Misalkan saja 5 dikali 3 hasilnya 15. Ya, 15 juga elemen bilangan bulat. Yang negatif juga boleh. Misalkan min 3 dikali min 4 hasilnya adalah 12. Nah, jadi itu berlaku untuk semua elemen bilangan bulat. Kalau dikalikan maka hasil perkaliannya juga elemen bilangan bulat. Dan operasi perkalian di Z itu berlaku sifat asosiatif. Berlaku sifat asosiatif ya seperti penjelasannya seperti yang terdahulu itu. Jadi kalau untuk setiap N1, N2, N3 elemen bilangan bulat, maka jika jika N1 dan N2 dikalikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan N3, maka hasil operasinya pasti sama dengan jika kita mengalihkan N2 dan N3 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan N1. Nah, itulah sifat asosiatif. Kemudian, kalau kita gabung operasi penjumlahan dan perkalian, maka ini akan berlaku sifat distributif kiri dan distributif kanan, yaitu, nah di sini, ini yang distributif kiri. Jadi kalau N1 dikalikan dengan N2 ditambah N3, nah jadi artinya N2 ditambah N3 dikalikan dengan N1 dari kiri, maka hasil operasinya adalah, ya ini dikalikan distributif ya, ini. Jadi N1 kali N2 ditambah N1 kali N3. Dan yang distributif kanan artinya jika N1 ditambah N2 kita kalikan dengan N3 dari kanan, maka hasil operasinya berarti N1 dikali N3 ditambah N2 dikali N3. Nah, ini adalah sifat penggabungan operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat, yaitu sifat distributif dan distributif kiri dan distributif kanan. Nah, ini berlaku untuk semua elemen N1, N2, N3 pada Z.
Sifat ini berlaku untuk semua elemen ya. Nah, sekarang apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian itu juga grup? Nah, ini pertanyaannya. Kalau tadi penjelasan yang sebelumnya operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu grup. Nah, sekarang apakah operasi perkalian itu juga merupakan operasi perkalian pada Z juga merupakan grup? Nah, kita cek beberapa fakta pada Z. Operasi perkalian dalam Z bersifat komutatif, tentu saja ya. Jadi kalau dua bilangan bulat kita kalikan, kemudian perkaliannya kita balik, hasilnya sama. Nah, A kali B, itu pasti sama dengan B kali A. 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, sehingga operasi perkalian dalam himpunan bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif. Kemudian, pada himpunan bilangan bulat ada bilangan 1 yang berperan sebagai elemen satuan untuk operasi perkalian. Ya, jadi elemen satuannya pada operasi perkalian itu adalah 1. Jadi, semua elemen bilangan bulat kalau dikalikan dengan 1, pasti hasil perkaliannya tetap elemen itu sendiri. Di 5 dikali 1 sama dengan 5. 1 dikali 7 sama dengan 7. Tetap. Tetapi ada bilangan bulat yang tidak mempunyai inverse, bahkan bukan bukan hanya ada ya, tapi banyak sekali bilangan bulat yang tidak mempunyai inverse terhadap perkalian. Nah, yang mempunyai inverse terhadap perkalian kan hanya satu, bilangan elemen satuannya saja. Sedangkan elemen bilangan bulat yang lain tidak mempunyai inverse terhadap perkalian. Contoh, kalau 5, inverse-nya kan 1/5. 1/5 bukan elemen bilangan bulat, sehingga dia tidak punya inverse. 6, inverse dari 6 terhadap perkalian adalah 1/6. 1/6 bukan elemen bilangan bulat. Nah, sehingga tidak mempunyai inverse ya, tidak berlaku aksioma inverse. Nih. Karena dia tidak memenuhi aksioma grup yang aksioma inverse, maka Z dengan operasi perkalian itu bukan grup, melainkan semigrup. Nah, Ibu sudah membahas mengenai semigrup. Ibu ingatkan kembali. Apa itu semigrup? Nah, di sini definisi 3 menjelaskan himpunan tak kosong S dengan operasi biner bintang disebut semigrup jika operasi binernya bersifat asosiatif. Nah, jadi kalau hanya bersifat asosiatif, dia dikatakan semigrup. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan dan pemaparan tadi? Nah, ini kesimpulannya adalah sifat-sifat penjumlahan dan perkalian yang berlaku di Z adalah yang pertama, di sini Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Ya tadi kesimpulannya kan dia merupakan grup komutatif karena memenuhi sifat aksioma tertutup, asosiatif, mempunyai elemen satuan, kemudian memiliki inverse, dan berlaku sifat komutatif. Sehingga Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Yang kedua, operasi perkalian di Z bersifat asosiatif atau dikatakan semigrup tadi ya, yaitu berlaku sifat untuk setiap ABC elemen Z berlaku kalau A kali B dikalikan terlebih dahulu baru dikalikan C, maka hasilnya sama dengan jika B dikalikan C terlebih dahulu baru dikalikan dengan A. Dan untuk operasi penjumlahan dan perkalian di Z berlaku sifat distributif, yaitu distributif kiri dan distributif kanan. Ini distributif ya seharusnya.
dan distributif kanan. Nah, ini berlaku. Jadi untuk setiap A, B, C elemen Z, maka berlaku sifat yang ini distributif kiri, yang ini distributif kanan. Nah, dari pemaparan-pemaparan tersebut, maka kita lakukan proses abstraksi di sini. Termotivasi dari sifat-sifat himpunan Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang telah dipaparkan sebelumnya, dilakukan proses abstraksi dan didefinisikan struktur abstrak yang disebut ring atau gelanggang. Nah, jadi ring atau gelanggang itu sama halnya dengan grup, itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi kita bisa menemukan definisi tersebut dari sifat-sifat pada himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi tidak muncul dengan sendirinya, tapi berproses. Nah, Z kita abstraksikan menjadi sebarang himpunan tak kosong G. Kemudian penjumlahan diabstraksi menjadi operasi biner penjumlahan pada G. Perkalian kita abstraksikan menjadi sebarang operasi biner bintang pada G. Nah, ini proses abstraksinya dari khusus menjadi umum. Sehingga dari proses abstraksi tersebut, maka kita peroleh definisi ring di sini. Nah, ring adalah himpunan tak kosong R yang dilengkapi R, tadi G ya bolehlah R dengan G ya sama saja. Ini secara umum juga himpunan tak kosong R yang dilengkapi dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian ini ya, secara umum ini ya. Ini secara umum. Nanti untuk pendefinisian operasi binernya tergantung pada himpunan masing-masing. Ini disebut ring jika memenuhi sifat yang pertama, R dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian operasi perkalian bintang di R itu bersifat asosiatif. Ini dari abstraksi penjelasan tadi ya, secara khusus tadi himpunan bilangan bulat ini yang secara umum. Tapi sifat-sifatnya sama. Kita tinggal tiru sifat-sifat yang tadi itu. Kemudian sifat yang berikutnya, operasi penjumlahan dan perkalian di R bersifat distributif kiri. Jadi seperti ini distributif kiri. Jadi yang ini adalah perkaliannya, yang ini adalah penjumlahannya. Yang berikutnya adalah distributif kanan. Nah, ya, jadi sifatnya ini sama dengan sifat pada penjumlahan, sama ya. Kita tinggal abstraksikan operasi biner dan himpunannya. Nah, ini adalah definisi ring. Jadi definisi ring itu himpunan tak kosong, ada dua operasi biner yang kita katakan penjumlahan dan perkalian yang memenuhi ya sifat-sifat ini. Jadi lebih banyak aksioma yang perlu ditunjukkan. Kalau ini kan sampai grup saja, kalau ring itu tambah lagi nih karena akan berkaitan dengan operasi perkalian juga. Nah, sekarang apa contoh dari ring? Nah, di sini operasi himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan contoh pertama ring. Nah, dengan mudah dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat Z merupakan ring terhadap penjumlahan dan perkalian. Mengapa? Ya, karena sifat-sifat Z terhadap penjumlahan dan perkalian merupakan sifat yang ditiru. Seperti Ibu katakan tadi, itu ditiru sifat-sifat tadi. Bahkan memotivasi ahli dalam ya, bukan ahli alam. Ahli dalam pendefinisian ring. Bahkan dapat dikatakan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah contoh pertama dari ring. Nah, ini sudah ketemu contohnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada contoh-contoh yang lain selain ring bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian? Ya tentu saja
banyak contoh-contoh yang lain. Akan tetapi untuk contoh-contoh berikutnya Ibu akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian pemaparan mengenai definisi ring. Untuk pendefinisian ring ini kalian harus memahami, jangan dihafal saja, karena kalau dihafal itu pasti kapasitas memori kita terlalu penuh untuk menghafal banyak sekali objek-objek yang ada di 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 memori kita. Jangan dihafal, tapi dipahami. Tadi kan sudah ditunjukkan mengenai bagaimana ring itu terbentuk. Nah, dari situ kalian bisa mengkonstruksi sendiri pemahaman kalian. Sehingga jika kalian nanti lupa untuk mendefinisikan ring, ingat langkah-langkah untuk ring itu tadi dapatnya dari mana ya? Ya kembalikan lagi ke sifat asalnya dari himpunan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan perkalian ya. Kalian akan ingat sendiri. Jadi jangan dihafal. Nah, itu adalah pesan Ibu. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan mengenai contoh-contoh yang lain dari ring. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.